Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Accounting Management, akan mempresentasikan materi mengenai kurva relevant range, lalu BEP atau break even point multiproduk, dan yang terakhir adalah margin safety. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota kelompoknya terdiri dari Dava Ramadan Sumantri, Elvira Pradipta Setiana, Kriana Ariska Wulandari, Yuanita Meliana Putri, dan yang terakhir ada Wildan Fajrian. Masuk kepada materi pertama, kurva biaya relevant range, yang akan dijelaskan oleh Yuanita Meliana Putri. Kurva biaya relevan range. Fixed cost bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas untuk kemudian berpindah ke tingkatan yang di atasnya begitu volume aktivitas melampaui batas kisaran. Dalam grafik, biaya yang dalam kondisi tetap atau konstan ditunjukkan dengan garis horizontal atau sejajar dengan sumbu X dengan ketinggian tertentu sampai pada kisaran tertentu. Begitu batas kisaran terlampaui, maka garis horizontal berpindah ke tingkat yang lebih tinggi untuk kemudian bersifat konstan lagi, sementara sampai pada kisaran tertentu juga. Demikian terus mengikuti perubahan yang terjadi pada volume aktivitas. Variable cost. Dalam grafik tren perubahan total biaya variabel digambarkan dalam garis diagonal. Dan bisa kita lihat bahwa ketika tidak ada aktivitas atau aktivitas sama dengan 0, total biaya variabel juga tidak ada atau total biaya variabel sama dengan 0. Ketika mulai ada aktivitas, maka biaya variabel juga mulai timbul. Biaya variabel meningkat dalam porsi yang sama mengikuti peningkatan total aktivitas. Jika suatu saat aktivitas mengalami penurunan, maka biaya variabel yang timbul pun akan menurun dalam porsi yang sama. Titik impas multiproduk. Ilustrasi PT ABX, BEP multiproduk, data akuntansi PT ABX, keterangan produk A, produk B, produk C. Data akuntansi PT ABX, keterangan volume penjualan dalam bentuk unit, harga per unit dalam bentuk rupiah, biaya variabel per unit dalam bentuk rupiah, dan biaya tetap total dalam bentuk rupiah. Produk A, 5.000 unit, Rp12, Rp6, Rp15.000. Produk B, 6.000 unit, Rp17, Rp10,2, Rp16.000. Produk C, 7.000 unit, Rp20, Rp14, Rp17.000. Pertama, direksi ingin mengetahui titik impas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, dituangkan dalam masing-masing produk. Produk mana yang menguntungkan dan produk mana yang merugikan. Dari informasi tersebut akan digunakan untuk menelaah kembali produk yang merugikan dan mengupayakan agar produk yang merugikan dapat diperbaiki atau ditarik dari pasar. Kedua, direksi juga mengantisipasi kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Jika diprediksi kondisinya akan mengalami resesi, maka diputuskan agar perusahaan hanya diperkenankan rugi 2% dari total pendapatan seluruh produk. Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan rugi laba masing-masing produk pada prediksi kondisi ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang titik impas PT ABX BEP multiproduk. Ini untuk patokannya bisa dilihat di tabel data akuntansi PT ABX tabel 6.15 ya. Siapin aja itu datanya, dilihat juga. Yang pertama ada perbandingan produk.
ini perbandingan produk ini didapat dari volume penjualan di tabel tersebut ya, di tabel data akuntansi, yaitu untuk produk A 5.000, produk B 6.000, dan produk C 7.000. Maka bisa kita ambil untuk perbandingan yaitu 5:6:7. Hasilnya 18, totalnya 18 ya. Lalu selanjutnya adalah total revenue rata-rata. Ini dilihat dari perbandingan produk A dikali harga per unit produk A ditambah volume ditambah perbandingan produk B dikali harga per unit produk B, lalu ditambah lagi dengan perbandingan produk C dikali dengan harga per unit produk C, dibagi dengan total perbandingan produk. Maka bisa dilihat di tabel data akuntansi, 5 dikali 12 ditambah 6 kali 17 ditambah 7 kali 20 dibagi 18. Hasilnya adalah 16.778. Lalu yang selanjutnya adalah total variable cost rata-rata. Kalau yang ini bisa dilihat dari perbandingan produk A dikali dengan biaya variabel per unit, yaitu 6 untuk produk A, ditambah perbandingan produk B dikali biaya variabel per unit produk B, yaitu 10,2, ditambah dengan perbandingan produk C dikali dengan biaya variabel per unit produk C, yaitu 14. Jadi 5 dikali 6 ditambah 6 kali 10,2 ditambah 7 kali 14 dibagi dengan total perbandingan yang di atas, yaitu 18. Maka hasilnya adalah 10.511. Lalu yang selanjutnya adalah contribution margin per unit or CMPU. Ini didapat dari selisih dari total revenue rata-rata dikurangi total variable cost rata-rata, yaitu 16.778 dikurangi 10.511, yang hasilnya yaitu 6.267. Lalu yang selanjutnya adalah BEP perusahaan. Ini didapat dari fixed cost. Fixed cost ini dilihat dari tabel akuntansi. Untuk biaya tetap total itu dari produk A 15.000, produk B 16.000, dan produk C 17.000. Kalau ditambahkan menjadi 48.000. Nah, dari 48.000 tersebut, dari fixed cost tersebut dibagi dengan CMPU yang tadi udah kita hitung sebelum BEP perusahaan ini, yaitu 6.267. Sehingga hasilnya 7.660 untuk BEP perusahaan. Yang selanjutnya adalah titik impas produk A sehingga dia bisa mencapai titik impas perusahaan. Untuk produk A yaitu perbandingannya kan 5 dibagi dengan total perbandingan dikali dengan BEP perusahaan. Sehingga 5 dibagi 18 dikali 7.660 sama dengan 2.128. Begitu pula dengan produk B, 6 dari perbandingan produk dibagi total perbandingan produk ABC dikali dengan BEP perusahaan, yaitu 7.660 sama dengan 2.553. Dan yang terakhir produk C, yaitu dari perbandingan produk C dibagi dengan total perbandingan produk A, B, dan C dikali dengan BEP perusahaan, yaitu 7.660, hasilnya 2.979. Perhitungan rugi laba per produk. Yang pertama ada sales unit. Sales unit ini didapatkan dari 3 data di bawah ini. Yang ini produk A, ini produk B, dan ini produk C. Nah, untuk produk A tadi kita lihat hasilnya 2.128, produk B 2.553, dan juga produk C 2.979. Lanjut ke harga per unit. Harga per unit ini didapatkan dari
Dari data akuntansi yang harga per unit. Ini yang di tabel 6.15, harga per unit. Untuk produk A itu 12, produk B itu 17, dan produk C 20. Lanjut, biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit ini juga sama, didapatkan dari data akuntansi. Biaya variabel per unit produk A 6, biaya variabel per unit produk B 10,2, dan biaya variabel per unit produk C 14. Lanjut lagi ke rasio variable cost to sales. Nah, ini tuh didapatkan dari biaya variabel per unit dibagi harga per unit dikali 100%. Untuk produk A, biaya variabel per unitnya 6 dibagi 12 dikali 100%, hasilnya 50%. Produk B 10,2 dibagi 17 dikali 100%, hasilnya adalah 60%. Dan yang terakhir produk C 14 dibagi 20 dikali 100%, hasilnya 70%. Lalu selanjutnya ada sales. Sales ini didapatkan dari 12 dikali 2128, yaitu harga per unit dikali sales unit. Hasilnya untuk produk A yaitu 25.536. Lanjut ke produk B, salesnya itu harga per unitnya 17 dikali 2.553. Maka hasilnya adalah 43.401. Yang terakhir sales produk C, harga per unitnya 20 dikalikan sales unitnya 2.979, maka hasilnya adalah 59.580. Nah, sekarang variable cost. Variable cost itu didapatkan dari rasio variable cost to sales, yang ini dikalikan dengan sales. Untuk produk A, berarti 50% dikalikan dengan 25.536, maka hasilnya adalah 12.768. Pindah ke produk B, rasio variable cost to salesnya 60% dikalikan dengan salesnya 43.401, maka variable costnya adalah 26.041. Yang terakhir adalah produk C, rasio variable cost to salesnya 70% dikalikan dengan salesnya 59.580, maka variable costnya adalah 41.706. Sekarang contribution margin. Contribution margin itu adalah selisih antara sales dengan variable cost. Jadi pengurangan sales dikurangi variable cost. Produk A 25.536 dikurangi 12.768, maka menghasilkan contribution margin produk A adalah 12.768. Lanjut produk B, salesnya 43.401 dikurangi dengan variable costnya 26.041, maka mempunyai contribution margin 17.360. Dan yang terakhir produk C, salesnya adalah 59.580 dikurangi dengan 41.706, maka contribution margin produk C adalah 17.874. Sekarang ada fixed cost. Fixed cost itu bisa dilihat dari tabel data akuntansi lagi, yang bagian biaya tetap total. Untuk produk A bisa kita lihat ini 15.000, produk B 16.000, dan produk C 17.000. Kita kembali lagi. Nah, sudah ya, produk A 15, produk B 16, produk C 17. Yang terakhir ada profit atau loss. Ini adalah selisih antara contribution margin dengan fixed cost. Untuk produk A 12.768 dikurangi 15.000, berarti dia loss 2.232 di produk A. Lalu di produk B
contribution marginnya 17.360 dikurangi dengan fixed costnya 16.000, maka dia profit 1.360. Dan di produk C, contribution marginnya 17.874 dan fixed costnya 17.000, maka dia di produk C ini profit 874. Sekarang kita akan menghitung total revenue atau total pendapatan dari perusahaan. Bisa kita lihat di sini ada keterangan bahwa kondisi perusahaan krisis, maka manajemen memprediksi rugi 2% dari total pendapatan yang harus dicapai. Maka dari itu untuk menghitung total revenue atau total pendapatannya, yaitu TR atau total revenue sama dengan fixed cost dikurangi rugi dibagi dengan contribution margin ratio atau CMR. Nah, yang pertama fixed cost. Fixed cost ini dilihat dari mana sih? Bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Di bagian fixed cost ini, fixed cost dari produk A 15.000, produk B 16.000, produk C 17.000. Dan jika ini ditambahkan, maka akan berjumlah 48.000. Lalu dikurangi rugi. Rugi di sini manajemen memprediksi berapa? Ruginya 2%. Kita bisa lihat ya di sini. Rugi 2% dari total pendapatan. Maka kita convert, kita desimalkan menjadi 0,2 TR. TR itu total revenue. Dibagi dengan CMR-nya. CMR itu ini 0,3735 dari mana sih? CMR itu cara menghitungnya adalah kita lihat di sini di tabel titik impas. CMR itu contribution margin per unit atau CMPU dibagi dengan total revenue rata-rata. Maka bisa kita lihat di sini 6.267 dibagi dengan 16.778. Kita cek benar apa tidak. Benar, 6.267 dibagi 16.778, maka hasilnya adalah ini, 0,3735. Lalu kita lanjutkan lagi perhitungannya. TR sama dengan 48.000 dikurangi 0,2 TR dibagi dengan 0,3735. Lalu 0,3735 TR sama dengan 48.000 dibagi 0,2 TR. Ini dipindahkan ya, 0,3735-nya karena dia pembagian bisa dipindahkan ke depan ke TR. Lalu ini kan sama nih variabelnya, sama-sama TR. Jadi 0,2 ini kita tambahkan saja ke sini. Jadi 0,3735 ditambah 0,2. Maka hasilnya 0,3935 TR sama dengan 48.000. Maka TR sama dengan 121.982. Tetapi balik lagi, tadi rugi 2%. Betul, ini rugi 2%. Maka 121.982 dikali 2%. Maka ini ruginya nih, 2.439. Setelah diketahui target sales revenue dalam kondisi rugi 2%, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan laba rugi per produk PT ABX seperti di bawah ini. Yang pertama kita akan menghitung sales revenue. Sales revenue ini rumusnya adalah volume penjualan dikali harga per unit. Jadi untuk produk A itu 5.000 dikali 12, untuk produk B 6.000 dikali 17, dan untuk produk C 7.000 dikali 20. Nah, sesuai ya sama yang tadi. Sales revenue A 5.000 dikali 12 hasilnya 60.000. Sales revenue B 6.000 dikali 17 hasilnya 102.000. Sales revenue C 7.000 dikali 20 hasilnya 140.000. Maka jika ini semua ditotalkan dan atau dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 302.000. Lalu ada sales. Sales ini cara menghitungnya adalah misalkan untuk produk A, sales revenue A
dibagi dengan total sales revenue dari produk A, B, dan C dikali dengan total revenue yang sudah dicari tadi, 121.982. Maka hasilnya untuk sales produk A yaitu 24.235. Produk B 102.000 dibagi 302.000 dikali dengan 121.982. Hasilnya adalah 41.199. Dan produk C 140.000 dibagi 302.000 dikali 121.982. Hasilnya adalah 56.548. Lalu yang selanjutnya adalah VC atau variable cost. Ini didapat dari, kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, untuk menghitung variable cost itu rasio variable cost to sales, ini yang persen, dikali dengan salesnya. Misalkan untuk produk A 50% dikali 25.536 sama dengan 12.117. Lalu kita lihat lagi untuk produk B. Produk B 60% rasionya, rasio variable cost to salesnya. Lalu salesnya adalah 43.401. Maka variable cost-nya untuk produk B yaitu 24.719. Dan untuk produk C, kita lihat lagi, 70% dikali 59.580. Hasilnya adalah 39.584. Gitu ya. Lanjut ke contribution margin. Contribution margin ini adalah selisih atau pengurangan dari sales dikurangi dengan variable cost. Untuk produk A 24.235 dikurangi 12.117, maka contribution margin produk A adalah 12.118. Lanjut, produk B 41.199 dikurangi dengan 24.719, maka hasilnya adalah 16.480. Terakhir, produk C, contribution marginnya 56.548 dikurangi 39.584, maka hasilnya adalah 16.964. Balik lagi, di sini ada fixed cost lagi. Fixed cost ini kita lihat lagi. Fixed cost-nya yaitu produk A 15.000, produk B 16.000, dan produk C 17.000. Kita masukin langsung tuh produk A 15.000, produk B 16.000, produk C 17.000. Di sini baru kita bisa mendapatkan profit atau loss. Ini bisa didapatkan dari contribution margin dikurangi dengan fixed cost. Produk A 12.118 dikurangi 15.000, maka hasilnya minus kan? Min 2.882. Lanjut, produk B. Contribution marginnya 16.480 dikurangi dengan fixed cost-nya 16.000, maka produk B itu profit 480. Lanjut, yang terakhir adalah produk C. Contribution marginnya 16.964 dan fixed cost-nya adalah 17.000. Maka di sini produk C loss 36. Nah, dari total ini semua jika digabungkan maka hasilnya totalnya min 2.438. Begitu. Lalu materi selanjutnya mengenai margin of safety. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa rumus margin of safety. Rumus margin of safety adalah actual sales dikurangi break-even point of sales dibagi actual sales. Misalnya diketahui actual salesnya 10.000 dan break-even point of salesnya adalah 6.000. Maka rasio dari margin of safety adalah
10.000 dikurangi 6.000 sama dengan 4.000 dibagi 10.000. 4.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,4, atau jika kita buat dalam bentuk persentasi dikali dengan 100%, hasilnya adalah 40%. Selanjutnya ada target laba setelah pajak atau after tax profit target. Nah, pada after tax profit target ini telah diketahui beberapa komponen, diantaranya ada laba bersih adalah 1.000, lalu ada income tax-nya 20%, ada fixed cost-nya 750, ada price per unitnya 10, ada variable cost per unitnya 5, lalu ada operating profit or operating income. Nah, untuk mencari operating income ini, rumusnya adalah laba bersih dibagi 1 dikurangi income tax, sama dengan laba bersihnya 1.000 dibagi 1 dikurangi income tax-nya telah diketahui adalah 20%. Maka operating income-nya adalah 1.000 dibagi 0,80 atau 1.000 dibagi 80%. Hasilnya adalah 1.250, maka operating profit or operating income-nya telah dihitung, hasilnya 1.250. Lalu kita akan menghitung number of units atau unit, berapa banyak unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba bersih setelah pajaknya 1.000. Nah, untuk mencari berapa unit yang harus dijual, rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan operating income yang telah dihitung pada slide sebelumnya dibagi 10 itu adalah harga jual per unit, lalu 5 adalah fixed cost yang telah diketahui di slide sebelumnya. Lalu jumlah unit yang harus dijual adalah fixed cost 750 ditambah operating income-nya 1.250, maka hasilnya adalah 2.000 dibagi harga jual per unitnya 10, lalu fixed cost-nya adalah 5. Berarti 2.000 dibagi 5, dapat hasilnya 400 unit. Lalu akan kita hitung. Kan untuk unitnya 400 unit, berarti pada penjualan kita harus menjual unit sebanyak 400. Lalu dalam penjualan 400 unit ini kita akan mendapatkan pendapatan 4.000. Kenapa? Karena harga jual per unitnya adalah 10 seperti yang telah diketahui pada slide sebelumnya. Maka pendapatannya adalah banyaknya unit yang harus dijual, 400 dikali harga jual per unit 10, 400 kali 10 sama dengan 4.000. Lalu kita akan mencari variable cost-nya. Variable cost tadi diketahui di slide sebelumnya pula adalah 5. Lalu untuk menjual 400 unit, maka variable cost-nya adalah 400 dikali 5, hasilnya adalah 2.000. Lalu contribution margin. Contribution margin adalah sales atau penjualan 4.000 dikurangi dengan variable cost 2.000, maka hasilnya contribution marginnya adalah 2.000. Lalu fixed cost itu telah diketahui di soal, yaitu 750. Lalu operating cost atau operating income-nya juga telah diketahui atau telah kita hitung pada slide sebelumnya, yaitu 1.250. Nah, kita akan menghitung tax-nya. Tax-nya 20% diketahui dari mana? Tadi sudah diketahui pula di soal pada slide sebelumnya 20%. Nah, 20% ini kita kalikan dengan operating cost atau operating income. Operating income-nya kan 1.250 dikali 20%, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 250. Lalu, setelah kita membayar pajak 250, kita akan mengetahui berapa laba bersih setelah pajak yang akan didapatkan oleh perusahaan, yaitu operating income 1.250 dikurangi pajak 250, maka hasilnya adalah 1.000. Maka benar, jika kita ingin mendapatkan laba bersih setelah pajak 1.000, kita harus menjual 400 unit dari produknya.
Nah, selanjutnya mengenai menutup usaha atau shutdown point. Manajemen membutuhkan informasi tentang penjualan minimum untuk menutup usaha. Misalnya nih, diketahui di soal ada units of sales adalah 100 atau produk yang harus dijual dalam unit itu adalah 100 unit, lalu ada price per unitnya 5 atau harga per unitnya ada 5, lalu ada variable cost per unitnya 3, lalu fixed cost in cash-nya ada 80. Selanjutnya ada depreciation atau penyusutannya sebanyak RP20. Lalu operating profit, break even point, and shutdown point-nya itu dapat dihitung pada tabel di slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Wildan Fajrian, mengenai operating profit. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang operating profit. Di sini ada item-item dari operating profit yang diantaranya ada sales, ada variable costing, contribution margin, fixed cost in cash, operating profit in cash, depreciation, dan operating profit in cash. Di sini ada nominal-nominal rupiah dan ada besaran persentase. Yang pertama adalah 500. 500 ini didapat dari 100 unit dikali 5. Dan di bawahnya ini ada 300, yaitu dari variable costing dikali 3, yaitu variable costingnya 100. 100 dikali 3 sama dengan 300. Dan di bawahnya ada contribution margin sebesar 200. Ini didapat dari hasil pengurangan antara sales dengan variable cost, yang mana 500 dikurang 300 menghasilkan hasil 200. Dan di bawahnya ada fixed cost in cash, yang ini merupakan sudah ada pada soal, dan di bawahnya ada operating profit in cash, didapat dari hasil pengurangan antara contribution margin dan fixed cost in cash, yaitu 200 dikurang 80 dengan hasil 120. Dan di bawahnya ada depreciation itu sudah ada juga di soal. Dan yang terakhir operating profit in cash 100 didapat dari hasil pengurangan antara operating profit in cash dikurang depreciation, yaitu 120 dikurang 20 menghasilkan 100. Dan persentasenya ini diperoleh dari misal variable costing ini sebesar 60%, 60% diperoleh dari 300 dibagi 500 dikali dengan 100% akan menghasilkan 60%. Begitu juga seterusnya, yaitu contribution margin hasilnya 200 dibagi 500 dikali 100% akan menghasilkan presentasi 40%, begitu dan seterusnya. Baik, di slide selanjutnya ini ada shutdown point dengan rumus fixed cost in cash dibagi margin contribution ratio. Fixed cost in cash-nya sebesar Rp80, yang mana itu sudah diketahui dari soal, dan 0,4-nya itu didapat dari slide sebelumnya yang menjelaskan tentang operating profit tadi, yang mana di tabel contribution margin itu 0,4 didapat hasil dari 200 dibagi total sales-nya itu 500 dikali 100% dapat hasil 40% dan jadi 0,4. Dan dapat hasil margin contribution ratio-nya sebesar 200. Karena 200 ini masih dalam bentuk harga, maka dibagi 5, karena 5 itu merupakan harga satuannya per unit, dan 200 dibagi 5 menghasilkan 40 unit. Oleh sebab itu, maka perusahaan harus menutup utangnya jika penjualan 200 atau 40 unit. Oke, di bawahnya ada income statement yang itemnya mirip sama operating profit, yang mana ada sales, ada variable costing, ada contribution margin,
ada fixed cost in cash, ada operating profit in cash, ada depreciation, dan operating profit in cash. Yang pertama ada sales sebesar 200 didapat dari hasil perkalian antara 40 unit dikali 5 sama dengan 200, dan di bawahnya ada variable cost sebesar 120, itu didapat dari 40 variable costingnya dikali 3 menghasilkan 120, dan di bawahnya ada contribution margin. Contribution margin itu didapat dari hasil pengurangan antara sales dan variable costing, yaitu 200 dikurang 120 menghasilkan hasil 80, dan di bawahnya ada fixed cost in cash yang mana ini sudah diketahui dalam soal. Di bawahnya lagi ada operating profit in cash, hasilnya 0. Ini didapat dari hasil pengurangan antara contribution margin dan fixed cost in cash, 80 dikurang 80, hasilnya adalah 0. Dan di bawahnya lagi ada depreciation sebesar 20. Depreciation itu didapat dari soal. Dan paling terakhir ada operating profit in cash sebesar minus 20 karena didapat dari pengurangan antara operating profit in cash dengan depreciation, yang mana 0 dikurang 20 dan hasilnya adalah minus 20. Karena persentasenya minus, maka kemungkinan perusahaan mengalami kerugian. Baik, di slide selanjutnya ini ada tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage. Ini adalah informasi tentang perubahan persentase laba operasi, dampak dari perubahan penjualan yang mempunyai rumus contribution margin dibagi operating profit. Itu 200 dibagi 100 sama dengan 2 kali atau 200%. Itu menunjukkan jika penjualan naik 100%, maka tambahan laba operasi sebesar 200% atau 2 kali. Itu menunjukkan jika penjualan naik 100%, maka tambahan laba operasi sebesar 200% atau 2 kali. Perhitungannya adalah untuk total sales kita diketahui 200 unit dan 5 rupiah. Untuk mendapatkan total sales kita bisa mengkalikan 200 unit dikali 5 rupiah. Jadi hasilnya 1000 rupiah dengan persentase 100%. Lanjut ke variable cost. Di variable cost kita hanya diketahui keterangan yaitu 3 rupiah. Untuk mengetahui total variable cost, kita bisa menggunakan harga variable cost per harga sales dikali total sales, yaitu 3/5 dikali 1000 menghasilkan 600 rupiah. Untuk menghitung persentasenya, kita bisa menggunakan total variable cost dibagi total sales dikali 100%. Berarti 600 dibagi 1000 dikali 100%, yang menghasilkan 60%. Lanjut ke contribution margin. Di sini di contribution margin kita bisa menentukan contribution margin dengan cara total sales dikurang variable cost, yaitu 1000 dikurang 600 menghasilkan 400. Dengan untuk mencari persentasenya juga hampir sama, yaitu contribution margin, total contribution margin dibagi total sales dikali 100%, yang menghasilkan 40%. Untuk total fixed cost dan operating profit itu bisa itu tersedia atau tertera di tabel. Untuk mencari persentasenya bisa juga menggunakan rumus yang sama, yaitu total fixed cost atau operating profit per total sales dikali 100%, menghasilkan 10% dan 30%. Nah, kenaikan laba operasinya kan 200%, sama dengan 200, yaitu increasing operating profit per preceding operating profit, yaitu 100 rupiah, menghasilkan 2, berarti high dollar profit, yang berarti kecilnya biaya tetap itu lebih baik karena resiko operasional akan lebih kecil. Selanjutnya kita membahas tentang margin contributing per unit atau contribution margin per unit atau CMPU.
Margin kontribusi ialah harga dikurangi biaya variabel rata-rata. Contoh, Rp5 dikurangi Rp3 sama dengan Rp2. Rp5 contoh dari harga dikurangi Rp3 yaitu biaya variabel rata-rata. Sama dengan Rp2. Rp2 adalah margin kontribusi. Ini adalah margin kontribusi per unit. Di bawah ini ada perhitungan CMPU dengan diketahui sales volume yaitu produk A 500, produk B 300, produk C 200. Untuk sales value diketahui produk A 700, produk B 800, produk C 1000. Selanjutnya variable cost diketahui produk A 300, di produk B 500, di produk C 700. Untuk mengetahui contribution margin bisa kita masukkan dalam rumus sales value dikurangi variable cost. Di produk A bisa kita masukkan angkanya yaitu 700 dikurang 300. Hasilnya adalah 400. Untuk di produk B bisa kita masukkan angkanya yaitu 800 dikurang 500 dengan hasil 300. Di produk C bisa kita masukkan juga angkanya dengan sales value-nya sebesar 1000 dan variable cost-nya sebesar 700 dengan hasil 300. Selanjutnya selanjutnya kita mencari CMPU. Untuk mencari CMPU bisa kita masukkan rumusnya yaitu contribution margin per sales volume. Di sini di produk A bisa kita masukkan angkanya yaitu 400 per 500. Yaitu bisa kita hitung hasilnya 0,8. Setelah itu di produk B yaitu 300 per 300 dengan hasil 1. Dan di produk C 300 per 200 dengan hasil 1,5. Di tabel ini diketahui juga machine hour for one unit output yaitu 5 di produk A, di produk B sebesar 10 dan di produk C sebesar 30. Untuk mencari CM per hour bisa kita masukin rumusnya yaitu CMPU per machine hour for one unit output. Bisa kita masukkan angkanya yaitu produk A sebesar 0,8 per 5 yaitu 0,16. Selanjutnya di produk B 1 dibagi 10 yaitu 0,1 dan di produk C 1,5 per 30 yaitu 0,05. Bisa dapat disimpulkan bahwa produk A is the best of contribution margin for hour and insignificant. Di sini bisa saya simpulkan juga dalam bahasa Indonesia bahwa berdasarkan jam mesin kontribusinya produk A lebih signifikan.